Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader, channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Yang dalam akhir pekan ini kita akan membahas saham-saham menarik secara sektoral. Di video ini secara khusus kita akan membahas sektoralnya non-cyclical. Kira-kira saham-saham apa saja yang masih menarik untuk perdagangan besok Senin tanggal 21 Oktober 2024. Sudah hampir menjelang akhir bulan Oktober. Yang pertama yaitu Clio. Clio hari ini menguat 1,97%. Closing di harga 1295. Secara fundamentologi cukup menarik, ada normal akumulasi, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah 1100-an masih bisa di hold ya, tapi mungkin tidak banyak yang masih hold dari harga 1100-an saat ada koreksi di tanggal 3 dan tanggal 2 Oktober. Kemungkinan tidak banyak yang masih hold dari harga sekitar sini. Kemungkinan yang masih hold itu yang beli di sekitar 1220-an. Enjoy profit bagi sobat trader yang nanti entry di 1220-an. Sudah kita buatkan trading plan-nya untuk bisa entry di Clio. Kita ingatkan bahwa tunggu Clio koreksi baru entry. Tunggu jika Clio dibuka dengan merah maka baru entry. Dan benar di tanggal 14 Oktober ini dibukanya merah ke 1220-an, kemudian langsung diangkat. Setelah itu naik. Nah, ini tertahan MA20 ya. Di tanggal 16 Oktober ini tertahan MA20, gagal break, koreksi dulu. Hari ini mencoba break MA20-nya, masih belum terbukti mampu breakout MA20-nya. Namun cara fundamentologi menarik, asing juga masuk 600-an juta. Secara resi stokastik ini belum dead cross ya, sudah golden cross di tanggal 14 Oktober ya, golden cross tanggal 14 Oktober, lanjutan kenaikan, jadi masih akan ada potensi kenaikan lanjutan. Di 9 Oktober sampai 11 Oktober ini, 14 Oktober ini menunjukkan Clio tertahan MA50-nya. Berarti potensinya masih cukup bagus untuk Clio. Ada potensi menguji resisten di 1380-an. Jika sampai ke area situ bisa untuk take profit. Untuk saat ini masih bisa di hold. Bagi sobat trader yang belum punya, nanti bisa entry di dekat-dekat 1250-an menjadi support dari Clio saat ini. Jika dibuka merah maka bisa spekulasi buy, kemungkinan akan ditutup hijau. Meskipun hari ini yang cukup berbeda ya, hari ini dibuka hijau dan ditutup hijau, tidak seperti biasanya Clio. Yang keluar BK, KK, NI, DU, yang masuk CC, BP, AKLG. Cukup menarik untuk Clio perdagangan besok. Sementara ini silakan diatur untuk entry-nya masing-masing. Tidak kita buatkan trading plan-nya karena trading plan yang lama masih berlaku. Kita masih hold dari harga bawah. Kalau emang mau spekulasi buy silahkan, jika turun ya. Silahkan jika turun untuk spekulasi buy di Clio. Masih menarik untuk Clio. Atau nanti sesuai request. Jika sobat trader minta dibuatkan trading plan-nya untuk Clio, dan dicoba kita buatkan trading plan untuk Clio. Selanjutnya Chimori Mountain. Secara fundamentologi sangat menarik, ada peak akumulasi. Hari ini asing masuk 10 miliar. Namun karakter saham ini memang cenderung sideways lebar ya. Sideways lebar. Dari bulan April sampai bulan Juli sideways di range 4.700 sampai 5.000.
ya, sideways di sekitar sini. Nah, selanjutnya di bulan Juli sampai bulan September ini sideways dari range 5.000 sampai 5.500. Nah, sekarang sideways-nya dari sekitar 5.300 sampai ke 5.800. Kenaikan hari ini sebesar 2,75% disertai asing masuk, peak akumulasi, cukup menarik memang, namun ya seperti yang kami katakan tadi, ini sideways. Target berikutnya ya di 5.900 atau 5.800. Target berikutnya sudah sangat dekat dengan target, sehingga jika sobat trader mau entry di CMRY, tunggu-tunggu koreksi di dekat-dekat MA50 sekitar 5.300-an. Kemungkinan akan sideways untuk jangka waktu yang lama, meskipun asing terus-terusan masuk. Ya, kita lihat asing terus-terusan masuk bahkan dari Februari. Nih, Februari asing masuk terus nggak berhenti. Hari ini pun asing masuk cukup besar, 10 miliar. Namun, memang sepertinya harganya tidak kemana-mana. Bagi sobat trader yang memang mencari capital gain yang cukup besar, persentase profit yang cukup besar dari saham-saham Indonesia, bisa memilih emiten yang lain selain CMRI. Ini kita bahas karena cukup menarik secara big akumulasi dan foreign masuk. Kalau tetap mau entry, ya dipersilahkan, tidak apa-apa. Ini cocoknya memang untuk investasi jangka panjang. Kita coba lihat secara monthly. Ya, chart secara monthly-nya IPO 2021. Naik, koreksi, naik. Asingnya masuk terus nih. Nih, dari bulan Februari kan nih, dari bulan Februari masuk terus. Bahkan bulan ini, Oktober nih, sudah 60-an miliar asing masuk. Sehingga ini sangat menarik. Kita coba ukur dari bottomnya di 3.000. Coba dari 3.000 sampai 5.600, 88%. 3 tahun 88%. Ya, 2 tahun ini, ya 3 tahun, pas hampir 3 tahun. Kalau untuk investasi dipersilahkan, kalau untuk trading jangka pendek ya dipantau. Kalau beli ya di support, jual di resist karena sideways-nya cukup lebar untuk CMRY. Selanjutnya Cepin. Hari ini menguat 2%. Secara fundamentologi sangat menarik, ada big akumulasi yang keluar PD, YP, CC, AZ, XL, retail yang masuk BP, AK, KZ, BK. Asing masuk sebesar 15 miliar, didukung dengan masuknya asing sejak 14 Oktober, jadi secara berturut-turut 5 hari asing terus-terusan masuk di Cepin. Secara stokastik RSI memang sudah overbook, namun secara teknikal ini seperti membentuk double bottom. Berusaha breakout MA 200. Tanggal 16 Oktober berusaha breakout, 11 Oktober koreksi, masih belum mau breakout. Hari ini harusnya menjadi bukti bahwa Cepin mampu breakout MA 200. Closing di harga 5.100 dengan ekor di bawah yang cukup panjang, sehingga tekanan buyer lebih kuat daripada tekanan seller. Ada potensi Cepin melanjutkan kenaikan menuju ke 5.300 atau bahkan sampai ke 5.600. Ini sama seperti CMRY, sering sideways lebar. Namun jika tahu karakter sahamnya, ini justru bisa mendatangkan profit yang maksimal karena sering membentuk swing dan kenaikannya cukup cepat. Swing naik cukup cepat, kemudian koreksi. Nah, ini biasa jadi akan ada kenaikan yang cukup cepat juga menuju ke 5.400-an. Maka bisa dipantau untuk Cepin. Selanjutnya Japfa. Hari ini secara fundamentologinya netral, asing keluar 2 miliar. Ya, yang keluar ZP, KK, YUAI, yang masuk XL, LG, PP, BK, KZ.
Ya, ini secara broker summary-nya seperti ini. Candle hari ini hijau namun dengan volume yang kecil, sehingga memang tidak ada begitu banyak transaksi buyer untuk hajar kanan. Makanya harganya tidak naik banyak, hanya menguat 0,94%. Ada kemungkinan koreksi menuju ke EMA 50 1550 ya. Support kuatnya itu sekarang 1535 memang. Kalau koreksi-koreksi sekitar itu bisa untuk entry Java. EMA 50-nya berhasil ditembus, maka ini akan menjadi support dari Java. Masih menarik secara volume. Kenaikan dari tanggal 10 Oktober disertai dengan volume. Koreksi ini juga koreksi wajar dengan tanpa volume yang berarti. Maka jika koreksi justru kita bisa manfaatkan untuk buy on retracement, atau yang sudah punya dari harga bawah bisa untuk average up. Kita ajak sejak tanggal 14 Oktober ini ya, 14 Oktober ketika sudah benar-benar breakout 1535, maka kita spekulasi buy untuk buy on breakout dan sempat menguat sampai 1640. Meskipun belakangan ada koreksi-koreksi minor. Namun masih menarik jika koreksi ke 1550-an. Lebih menarik lagi kalau koreksi ke 1535. Namun jangan koreksi lebih dari itu. Jika koreksi lebih dari itu berarti bisa jadi patah trend untuk Java. Selanjutnya main, cara bantermologinya netral, namun asing masuk 500-an juta. Yang keluar KK, CCTP, BKYP, yang masuk ZP, DRAK, EP. Ya, average-nya sekitar 808, 809, sehingga di bawah harga last price. Masih menarik untuk main, trading plan-nya juga sudah kita buat. Tentu harganya belum begitu jauh dari trading plan yang kita buat. Acuannya masih bisa sesuai dengan trading plan tersebut ya. Sudah mencapai TP 1 2 hampir sepertinya. Maka masih bisa dipakai untuk trading plan main yang sudah kita infokan di channel. Selanjutnya ICBP hari ini kembali menguat 2,40%. Sekelas ICBP bisa menguat 2,40%. Secara bantermologi netral. Secara foreign flow masuk asing 11 miliar. Yang keluar PD, DX, YP, RX. Yang masuk NI, KZ, BB, GR, BK. Masih menarik untuk ICBP, namun tentu ini sudah dekat dengan resistennya, sehingga jika ada koreksi-koreksi ya wajar. Seperti yang terjadi pada perdagangan hari ini, sempat koreksi, dibawa turun dulu ke 12.400-an. Kemudian closingnya diangkat naik ke 12.800. Jika bertahan di atas 12.800, maka berarti ICBP mampu breakout di area sini. Masih uptrend ya, karena dia terus bertahan di atas EMA 20. Ini bertahan, naik, bertahan di atas EMA 20, naik. Akan mencetak all time high-nya sepertinya. Ya, all time high-nya itu ya di sekitar sini, 12.800 ya. Nih, sekitar ini. 12.800. Chart monthly, coba kita lihat chart monthly ya, ini sudah berarti sudah mencapai all time high dari sebelumnya tanggal 1 Oktober 2019 sempat menyentuh ke 12.550 ya. Hari ini ya, ini resist yang sudah kita buat lama ya, memang resistennya di 12.550. Kemudian hari ini closing di 12.800. Ini sudah mencetak all time high. Sangat menarik untuk ICBP. Akan coba kita buatkan trading plan-nya karena ini sudah sangat-sangat uptrend. Sehingga cukup menarik bagi sobat trader yang ingin spekulasi buy di ICBP. Terus menerus tertahan di MA 20. Hari ini pun tertahan MA 20, memantul
closing di 12.800. Untuk jangka menengah panjang ini sangat menarik, nanti coba kita buatkan trading plan-nya, tentu untuk jangka menengah panjang. Selanjutnya INDF yang hari ini juga menguat 3,48% secara bantermologi small akumulasi, namun asing masuk besar sekali 73 miliar, lebih besar daripada beberapa waktu yang lalu ya, hampir sama besar dengan tanggal 5 September. 5 September ini juga cukup besar, namun yang lebih besar ya di sini 5 September hari ini besar, namun volumenya juga besar. Meskipun begitu, bantermologinya small akumulasi, berarti ya tipis-tipis saja ini, yang ngumpulin barang tipis-tipis saja, tidak begitu masif. Meskipun begitu, ini lanjut uptrend, breakout 7250 ya, breakout 7250, koreksi naik lagi langsung breakout 7250, support minornya ada di 7250. Jika mau entry koreksi-koreksi sekitar situ bisa untuk jadi area buy. Kita coba lihat secara chart monthly. Oh ya, sudah naik sejak 3 Juni, Agustus, September, Oktober, November sudah naik. Sudah hampir mencapai resist. Sehingga wait and see untuk INDF ya, untuk INDF wait and see resistnya ya di 7.500-an ini. Closing hari ini 7.25, resistnya di 7.500. Sideways-nya di sini. Resist berikutnya 7.800. Upset-nya terlalu kecil untuk INDF. Lebih menarik ICBP meskipun harganya cukup mahal, namun ini lebih menarik sebab dia sudah mencetak all time high-nya. Ya, tinggal terserah entry mau di mana, biarkan profit yang terus berjalan. Selanjutnya UNVR hari ini melemah 1,69%. Secara bantermologi netral saja, asing jualan 5 miliar. Namun beberapa waktu yang lalu asing terus masuk, masih ada pertanda baik di UNVR ya. Sudah berusaha pelan-pelan untuk mencoba uptrend. Supportnya saat ini yang paling kuat ada di 2250. Masih sama dengan trading plan sebelumnya. Namun nanti coba kita buatkan trading plan yang baru sebab secara catatan trading plan UNVR ini sudah statusnya sell di 2460, 2440 ya, dikala diangkat di apresiasi. Sehingga cara trading plan-nya sudah kita klaim bahwa UNVR sudah kita sell dengan TP2-nya tercapai untuk UNVR. Nanti kita coba cari entry point yang lagi untuk UNVR. Kenaikan disertai dengan volume besar, koreksi disertai dengan volume kecil. Maka ini kesempatan kita untuk buy on retracement dari UNVR. Silahkan dipantau untuk UNVR Unilever. Selanjutnya Mayora Indah. Secara bantermologi jelas terus menerus menarik dan normal akumulasi, asing kembali masuk 11 miliar. Supportnya sekarang ada di 2600 ya, 2600, tertahan di 2600, kemudian naik. Closing hari ini di 2670. Harganya tanggung, jika ingin spekulasi buy, baiknya tunggu-tunggu koreksi lagi. Namun jika memang modalnya banyak dan mau nyicil ya silahkan. Ada potensi kembali melanjutkan kenaikan menuju ke 2900. Ini juga termasuk saham yang sudah uptrend untuk beberapa bulan ya, dari Juni naik, Juli, Agustus, September, 4 bulan naik terus-menerus, dan di Oktobernya ini candlenya merah, melemah 5,99%. Koreksi wajar ya, karena terkena resisten di sekitar 2900 ya.
Masih belum mencetak all time high-nya, namun ini cukup bagus. Secara technical chart monthly-nya cukup bagus. Coba kita gambar sedikit. Ini hampir membentuk cup and handle, yang mana handle-nya itu makin mengecil, sehingga ini cukup menarik jika sobat trader mau spekulasi entry di Mayora saat koreksi saat ini. Ya, ini besar, makin mengecil, berarti kekuatannya semakin besar, kemungkinan berikutnya semakin besar, sebab dia sudah ada usaha beberapa kali untuk berhasil menembus di range 2900-an ya. Ini mencoba menembus, gagal, kemudian koreksi naik, coba menembus lagi, gagal, koreksi naik, coba menembus lagi, gagal, koreksi. Hari ini ada usaha lagi untuk menembus. Jika memang masih gagal, maka harusnya yang terbentuk yang baru adalah bottom atau koreksi-koreksi yang tidak lebih dalam daripada ini. Jadi tidak lebih dalam daripada 2300. Harusnya kalau membentuk handle berikutnya lagi ya pendek-pendek saja segini. Sehingga koreksi saat ini termasuk koreksi yang wajar. Sangat menarik Mayora untuk investing. Mengingat terus-menerus bagi dividen. Kesempatan bagi sobat trader yang memang sudah investasi di Mayora untuk bisa beli di harga murah sebelum breakout. Selanjutnya DSNG naik terus-menerus. Sejak tanggal 10 Oktober 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 candle. 7 candle terus-menerus naik 7 hari berturut-turut. Secara fundamental peak akumulasi asing masuk 4 miliar dan memang asing terus-menerus masuk. Sangat menarik untuk DSNG, namun tidak untuk entry baru. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, silahkan masih bisa di hold, tinggal dipantau kapan patah trennya, baru kemudian kita take profit dari DSNG. Saat ini masih ada momentumnya, masih kuat. Koreksi di sini pun bahkan hanya sebentar, koreksi 2 hari kemudian ngegas. Secara chart memang dia sudah mencetak all time high-nya ya. Ya, sudah mencetak all time high, breakout di 940 beberapa waktu itu lalu. Setelah breakout ini makin kencang jalannya. Makanya strategi buy on breakout itu sebenarnya cukup bagus. Apalagi jika memang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Ketika memang sudah breakout, kenaikannya bisa kencang. Seperti yang terjadi di sini. Nah, ini 930 ya tadi. Nah, breakout, koreksi ke sekitar 930, langsung kemudian lanjut naik terus. Sudah mencetak all time high-nya DSNG. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga 500-an dan tetap hold meskipun konsolidasinya cukup lama. Ini dari bulan Maret ya. Maret ini harganya masih 500-an nih. Maret, April, Mei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan 100% lebih, dari 500 ke 1000, 100, 7 bulan 100% lebih. Enjoy profit bagi sobat trader yang investasi di DSNG dari harga bawah. Sudah dapat dividen, sudah dapat capital gain. Selamat. Selanjutnya LSIP yang hari ini juga kembali menguat. Secara fundamental ada peak akumulasi, asing mulai masuk lagi. Kemarin jualan, hari ini menguat 2,18%. Masih terus bagus, namun tidak untuk area entry saat ini. Kita jadi menonton saja ya.
kita jadi penonton saja. Belum ada area entry yang pas, dan kalaupun kita dapat area entry yang pas, kenaikannya belum tentu akan semakin tinggi. Jadi ada kemungkinan naik kemudian koreksi. Candle hari ini juga disertai dengan ekor yang cukup panjang di atasnya, berarti minat sellernya sudah mulai banyak meskipun secara bentuk big akumulasi. LSIP jadi menonton saja. DSNG jadi menonton saja. Bagaimana dengan TAPG? Ini justru yang masih ada potensi kita untuk bisa entry. Saat ini TAPG sedang konsolidasi. Ini juga sudah mencetak all time high-nya TAPG. Secara bentuk memang big distribusi, rutin bagian dividen, IPO di 2021 April. Ini bagi dividen, 2021 bagi dividen, 22, 23, 24 ya. Rutin bagi dividen, sehingga sangat menarik untuk TAPG. Hari ini sudah mencetak all time high-nya ya, 930 nih. Di sini masih 925. Baru menyentuh 925. Hari ini sudah 930, sudah mencapai all time high. Namun yang perlu diwaspadai adalah kenaikannya sudah 4 bulan berturut-turut tanpa henti, 4 bulan berturut-turut tanpa henti. Maka harus kita waspadai jika ada candle yang seperti ini, bisa jadi akan ada koreksi-koreksi, akan ada bantingan. Bisa dipantau untuk TAPG. Mungkin akan kita buatkan trading plan-nya ya, 900 support. Coba kita spekulasi buy-nya di TAPG, selain di LSIP yang sudah naik tinggi dan DSNG yang juga belum ada remnya, masih ngegas terus. Kita tidak bisa untuk tiba-tiba lompat kereta cepat seperti di DSNG. Selanjutnya JAR. JAR hari ini cukup aktif, menguat 8,05%, sempat menguat ke 340 ya. Secara matematik big akumulasi asing keluar tipis 14 juta. Ninja profit bagi sobat trading masih hold. Kita sudah rekomendasikan dari 2 hari yang lalu. Di sini kita upload trading plan, ketika itu di awal sesi langsung naik, kemudian koreksi ke 288, 290. Harusnya sobat trader bisa dapat harga sekitar 288 sampai 290 atau setidaknya 292 ya. Sekitaran area situ. Kemarin 17 Oktober naik, kemudian 18 Oktober naik makin tinggi. Berarti sudah berhasil breakout di harga 310. Closing di 322, sempat menguat 13% ke 340-an. Sempat menguat ke situ, namun kemudian ngekor. Masih menarik untuk JAR bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah, masih bisa di hold. Kemarin memang kita sampaikan bahwa bagi sobat yang ingin TP di JAR, ya silahkan TP kalau tidak kuat dengan goyangannya, dan benar beberapa sobat trader sudah TP ketika masih di harga bawah dan hari ini menguat cukup tinggi 8%. Kalau mau entry apakah masih boleh? Kita pantau lagi besok ya. Supportnya itu di 300 soalnya. Cukup jauh dari support. Kalau mau nekat spekulasi buy ya yang penting open sampai dengan low saja. Namun seperti yang di tanggal 16 Oktober ini sudah open sampai dengan low, memang naik, namun naiknya sangat cepat sekali di awal sesi sehingga tidak ada yang sempat masuk kecuali yang memang sudah masuk di hari sebelumnya. Kemudian baru dibawa koreksi. Nah, setelah dibawa koreksi ini konsolidasi dulu, 2 hari kemudian ngegas. Ninja profit bagi yang sudah profit di JAR. Selanjutnya sektor non cyclical yang hari ini sedang manggung adalah tidak lain dan tidak bukan MLPL. Cara analogi normal akumulasi, asing masuk 9 miliar, yang keluar YP, DRCC, BK, yang masuk CP, AK, YU, AZ, MG. Cukup menarik ya untuk MLPL. Naik dari tanggal 15 Oktober. Hari ini volumenya juga makin besar. Candlenya solid, jelas ARA. Hari ini ARA menguat
34%. Wow, arahnya 34%. Enjoy profit bagi sobat trader yang berani entry saat koreksi-koreksi di sini atau saat memang sedang ngegas kenceng, coba ikutan kereta cepatnya. Enjoy profit, keputusanmu tepat, analisamu pasti cukup bagus sekali ketika memang sudah berani entry ketika kenaikannya cepat seperti ini. Masih menarik ya MLPL karena memang arah masih ada potensi kenaikan besok. Kita coba lihat chartnya secara monthly. Ya, memang karakternya seperti itu ya. Bisa kita lihat di sini. Karakternya MLPL memang seperti itu. Naik cepat, kenceng, kemudian keluar. Kenaikan hari ini, kenaikan tanggal 18 Oktober ini dengan volume yang cukup besar. Secara chart monthly ada kenaikan volume terus-menerus. Ada potensi beberapa waktu depan MLPL akan menjadi seperti ini. Naik, namun ya dipantau sendiri masing-masing. Jika mau entry, tentu besok akan kesusahan untuk dapat average harga bawah. Itu pun belum tentu akan tetap bertahan di atas 164. Kita pantau saja untuk MLPL jika ada koreksi-koreksi. Sekarang masih belum waktunya untuk kita lompat di kereta cepatnya. Hanya MPPA yang juga menguat 30,51% secara meteorologi normal akumulasi yang keluar di RGR yang masuk AK XL. Wow, XL, SQ dan lain-lain. Secara meteorologi asing masuk juga 2 miliar, volume makin meningkat. Namun karakter saham ini juga susah ditebak. Kita coba lihat chart secara 3 bulanannya ya. Downtrend parah. Sempat sentuh ke gocap. All time high-nya di 4.400. Wow. All time-nya 5.400 2015, kemudian koreksi sempat naik, koreksi sampai kemudian tidur di harga 50-an. Masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang MPPA ya. Akan lebih baik jika memang bisa kembali ke 1000 seperti yang terjadi ini. Nih, dari 1 Maret ya, dari 1 Maret ini harganya 119. Cukup menarik ya. Untuk MPPA dipantau besok. Jika MLPL jalan, biasanya MPPA juga jalan. Hanya PMMP hari ini juga menguat 8,02%. Mulai menarik bagi trade trader karena asing masuk di PMMP. Sehingga bisa mulai kita watch meskipun belum berhasil breakout EMA 50, namun kita akan coba buatkan trading plan-nya sebab akan ada kemungkinan ini dilanjutkan kenaikannya. Jadi beberapa waktu yang lalu naik. Nah, saat ini tanggal 18 Oktober ini foreign masuk, berarti sudah ada minat beberapa bandar di PMMP. Bisa kita pantau untuk PMMP dagangan besok tanggal 21 Oktober 2024. Ya, itu beberapa saham-saham sektor non cyclical. Silahkan dipantau sendiri saham-saham yang memang sudah naik terlalu tinggi, adapun saham-saham yang memang sedang dalam fase koreksi, nanti coba kita buatkan trading plan yang menarik untuk bisa di entry oleh sobat trader. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah profit hari ini di jar ya, kalau yang masih hold. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi sobat trader yang dibahas emitennya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.